Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdud qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, kasih sayang-Nya berupa panjang umur, sehat badan, waktu dan kesempatan juga iman wal Islam yang masih dikaruniakan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bersama-sama bisa kembali berhadir di masjid ini. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu, datang kita ke masjid ini sama-sama beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendatangkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhammad dan seluruh cinta dan pengikut sunnah beliau ila akhir zaman. Kita buka halaman 9 garis yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa qala Ruwaimun radhiyallahu anhu, dan berkata Ruwaimun radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmaka milhan, wahai ananda, jadikanlah ilmumu itu sebagai garam. Ij'al, jadikanlah, ilmaka yaitu ilmu engkau, milhan yaitu menjadi garam, wa adabaka dan adab engkau itu dakikon seperti tepung. Artinya kalau garam dicampur tepung diolah rasanya nyaman. Ilmu maka sebagai garam, di alatnya menyedapnya. Amal itu kayak tepungnya. Jadi ilmu tidak bermanfaat tanpa amal. Amal tanpa ilmu mardudatun ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang dikerjakan tanpa ilmu maka amal itu mardudatun ditolak atau tertolak. La tuqbal, tidak diterima. Maksudnya amal harus pakai ilmu. Wa qala Ibnu Mubarak, dan berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalil minal adab, kami terhadap sedikitnya adab. Kami kata aku tapi yang dipakai mutakallim ma'al ghair, artinya ini hendak menghormati mukhatab yang dibawa bicara. Jadi bukan aku, kami itu kata lebih halus. Mubarak orang yang beradab, jadi bukan aku. Nahnu ila qalilin minal ilmi, kami itu terhadap apa sedikitnya minal adab, adab sedikit yang kami pelajari, ahwaju minna, lebih kami butuhkan, lebih kami perlukan ila katsirin minal ilmi, daripada banyaknya ilmu tapi tanpa adab. Maka orang Indonesia ini terkenal adab ketimurannya, terkenal orang Indonesia ini adabnya luar biasa. Makanya pemerintah Arab Saudi itu rindu dengan jamaah haji Indonesia, karena jamaah haji Indonesia itu berakhlak, beradab. Bahkan ulama-ulama besar kita yang menuntut ilmu di Mekah sama di Arab Saudi itu terkenal adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, sehingga ilmunya itu barokah, luar biasa barokah. Nah, adabnya. Kalau belajar lama alim, insya Allah alim.
maka mengambil berkah, beradab, berhikmah melayani gurunya. Jadi menjadi Mubarak, kami terhadap adab walaupun sedikit lebih kami butuhkan daripada banyaknya ilmu, tapi tidak senang memuja, senang merendahkan orang, memponis, mengkafirkan, Masya Allah. Itu Ibnu Mubarak, terkenal juga dari seorang ulama besar, orang alim yang luar biasa, terkenal juga akhlaknya yang luar biasa. Ya, semoga sekali pengarang kitab ini. Sidin membaca hadis, kitab hadis Sahih Bukhari. Kitab hadis Sahih Bukhari dibaca Sidin. Yang datang belajar pada Sidin itu para habaib, turunan Rasulullah. Sidin kalau mau membaca kitab, permisi dulu Sidin. Bukan kami menggurui, kami sedang menyampaikan. Kami ada pada dari berjuru masuk Indonesia anak-anak. Masih ada benar-benar. Wakila Imam Syafi'i, dan dikatakan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa sahwatuka lil adab, kayak apa kepingin sampean terhadap adab, kayak apa namanya semangat dan keinginan sampean untuk mencari atau belajar tentang ilmu tata krama, seperti atau adab. Faqala, maka beliau menjawab, asma'u bil harfi minhu fa'tawadda aqdhi inna laha asma'an tatana'amu. Ujar sini, ketika aku mendengar satu huruf asma'u bil, mendengar satu huruf saja minhu daripada ilmu adab, fa'tawadda, maka senang, bergairah, aqdhi, seluruh anggota tubuh. Innalah asma'an, sesungguhnya setiap anggota tubuh itu punya pendengaran. Tatana'amu bihi, yang dengan pendengaran itu dia merasa nikmat mendengarkan cerita pelajaran tentang adab. Seluruh anggota tubuh merasakan kenikmatan itu. Wakila lalu ditanyakan kepada Imam Syafi'i, ditanyakan ini, kaifa Allahu kalam, kayak apa sampean mencari adab, ilmu pengetahuan, ilmu tata krama itu sampean kayak apa? Beliau menjawab, qala talabul mar'ati al-mudillati wala, seperti seorang ibu yang kehilangan anak, walaysa laha walad, dan dia tidak punya anak selain anak yang belum masuk. Artinya, coba kita bayangkan, seorang ibu cuma biji anak satu hilang, bagaimana semangatnya mencari anak itu supaya cepat. Itu hirahnya Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu adab. Seperti seorang ibu yang punya cuma anak satu saja hilang, bagaimana semangatnya mencari anak itu seperti kehilangan anak supaya dapat kembalikan. Jadi Imam Syafi'i, dia pantas menjadi Imam Syafi'i, menjadi imam pembaharu hukum yang bisa melalui istihad sidik, istinbatnya luar biasa. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, at-tauhidu yujabul iman, tauhid itu menetapkan iman. Tauhid itu menetapkan iman, maka wajib kita belajar ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita, khususnya amal ibadah, itu bernilai dan diterima oleh Allah. Mengetahui siapa yang kita ibadahi dan bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Karena banyak nanti di akhirat itu orang-orang yang ketika di dunianya luar biasa tahajudnya, sedekahnya luar biasa, Al-Quran hatam sebulan sekali, zikirnya luar biasa, Masya Allah. Tapi ketika ditimbang di sisi Allah,
ternyata lebih berat timbangan amal buruknya. Padahal sangkaannya, wah, masjid itu separuh aku, ya bang. Nah, sangkaannya luar biasa. Kenapa sebab? Karena dalam ibadah ada di sana apa? Bibit-bibit kemusyrikan. Kenapa? Karena tidak mengerti tentang siapa yang disembah dan karena apa dia menyembah kepada Allah Subhanahu. Makanya dikatakan at-tauhid yujabul iman. Tauhid itu menetapkan iman. Kalau dia artinya menyimak kitab yang ilmiah yang diajarkan yang membawa kitab, kalau dia menyimak itu sebetulnya membawa pensil atau membawa pulpen. Ada pulpen khusus yang nomor berapa itu paling kecil kayak ujung jarum, itu enak. Walaupun sampai itu mendapit atau memaknai itu bahasa Indonesia nggak apa-apa. Di bawahnya itu tulis. Dia belum baca, yang tulis artinya di bawah itu bisa untuk nama telah. Itu paman belum mana? Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, tulis bawahnya. Nah, itu namanya. Kenapa? Karena setiap tinta yang dia tulis, tinta itu nanti ditimbang di sisi Allah Subhanahu. Laksana air mata seorang ibu yang meminta makan kepada seorang laki-laki yang mau menyuap sepotong roti, belum disuap, ada ibu-ibu menggendong anak kecil, bilang, "Tuan, saya minta makanan 3 hari, saya dan anak saya belum makan." Maka dikasihlah sepotong roti itu yang mau disuap dengan sukarela, sedikit pun tidak ada mengharapkan imbalan apa-apa, sepotong roti dikasihkan. Ternyata saking sukanya ini ibu-ibu yang menggendong anaknya, saking senangnya dikasih roti, maka dia makan dengan anaknya sepotong roti itu dibagi 2. Sambil makan dia mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas rezeki yang kau berikan kepada kami, sambil meneteskan air mata. Ternyata ketika sudah di akhirat, seorang laki-laki itu yang dulu hidup di bidangnya, masya Allah luar biasa, sedekahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, qiyamul lailnya 90, 90 tahajud, 90 tobat, macam-macam. Ketika ditimbang masih banyak amal atau berat amal jeleknya. Lalu malaikat bertanya, adakah masih yang belum ditimbang dari amal seorang laki-laki ini? Orang menjawab, ada masih. Apa? Dia pernah bersedekah sepotong roti. Taruhlah itu pada timbangan kebaikannya. Ketika ditaruh, yang dia bersedekah tanpa ada sedikit pun mengharap pahala karena dia mengaku sepele itu, ternyata itu yang memberatkan timbangannya. Langsung berat sebelah. Ditanya lagi oleh malaikat, adakah lagi yang belum ditimbang daripada amal perbuatan seorang laki-laki ini? Maka ada yang menjawab malaikat, ada. Apa itu? Tetesan air mata seorang ibu yang dikasih karena dia berterima kasih. Yang dia membawa terima kasih, maksudnya orang yang memberi wabah, memberi kue ini tak merasa dia bersedekah karena menganggap sekali, ternyata itu yang memberatkan timbangan. Kenapa? Sebab kadang-kadang beribadah tanpa ilmu tauhid, ada syirik di dalamnya. Ternyata air mata seorang ibu buang. Maka tinta yang kami tulis, kalau anak-anak di pesantren itu dulu gurunya membaca, dia menghatikan di bawah ruangan, setiap tinta ditimbang di sisi Allah. Apalagi pengharam-pengharam kita sudah ada pengharam, ada yang apa-apa At-tauhid yujabul iman, menetapkan iman tauhid. Karena bisa takwa itu kalau kita ini ada belajar tauhid, asli takwa. Contoh, Allah itu bersifat wahdaniyah, esa artinya. Esa itu berarti tak berbilang berarti satu. Apanya yang
Maka pertama, akal tidak menerima, akal kita ini tidak menerima, otak kita tidak menerima kalau Allah itu zatnya tidak asa. Kalau Allah itu zatnya terbilang, akal tidak menerima, berarti ada kembaran Allah. Contoh, menafikan di dalam otak kita ini meniadakan pikiran bahwa Allah itu lebih dari satu, atau satu tapi bisa dibagi-bagi. Contoh, dia mau makan martabak, umpamanya, makan martabak. Martabaknya cuma satu besar, terus sampean potong-potong martabak jadi 4. Kenapa? Karena sekeluarga orang 4. Potong-potong sudah. Batangnya satu, dipotong-potong jadi 4. Sudah diambil. Nah, anak-anak pada sabar ambil dulu penjarabannya. Tunggu, berikan dulu. Kenapa? Kita baca bersama dulu. Nah, pokoknya kita baca Quran. Maka dikembalikan lagi yang sudah dipotong-potong di anak-anak, dikembalikan lagi. Yang tadinya satu sudah bisa dipotong-potong jadi 4, ternyata bisa dikembalikan lagi. Satu tapi terbilang, satu bisa menjadi 4. Zat Allah tidak seperti itu. Akal tidak menerima. Allah itu wajib tunggal esa tak berbilang, tidak boleh terpisah-pisah. Satu. Dua, sifat Allah, wahdaniyah sifat Allah itu seri. Artinya apa? Wujudnya satu. Sifat Allah makanya kodratnya Allah satu. Gak ada kodrat kedua, kodrat ketiga. Seandainya ada kodrat 2, kodrat 3, tidak akan tercipta bumi, langit dan seisinya. Kenapa? Karena kodrat yang satu mengendaki bikin bumi, kodrat yang satu ada lekar bumi, aku bikin laut aja, umpamanya. Maka tidak akan terjadi bumi dan semesta. Maka sifat Allah satu-satu, asa-asa. Ini secara singkat, secara dasar akan disampaikan. Lalu sifat Allah sudah satu-satu, jatuh asa, lalu af'al. Nah, af'al inilah yang harus betul-betul kita mengerti, kita pahami dan kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, menyaksikan af'alnya Allah di dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah menemukan sesuatu pekerjaan selain pekerjaan Allah dimanapun dia mencari. Yang mencari di pelosok-pelosok, mencari yang bukan af'alnya Allah tidak akan menemukan. Sampai ke luar negeri sana, seandainya dia ke Amerika, Australia sana, mencari af'al atau gawian atau perbuatannya bukan perbuatan Allah, tidak ketemu. Kenapa? Karena semua yang terjadi adalah pekerjaan Allah, af'alnya. Satu jangan berlebih. Di sini hadir banyak padanya mereka kita satu ini namanya, satu itu namanya. Tapi di dalam banyaknya ini yang berlaku di dalamnya satu orang yang berkuasa. Dia melihat rumah, bagus rumah, tapi rumah masih belum selesai. Dia melihat tukang pasang atap. Di dalam hatinya orang yang bertauhid, takut kami panas-panas pasang atap. Amun Allah kada berkehendak menolong, amun Allah kada membantu sehingga orang itu mampu kuat naik ke atas memasang atap. Demi Allah, hak yakin tidak akan bisa terjadi atap itu terpasang. Jadi yang dipandang Allah. Satu, turun ke bawah melihat orang masang restoran kopi mantap, tapi hati berkritik, amun kada Allah cuma yang berbuat menolong orang yang mampu mengukir begitu indahnya ornamen indah, ternyata Allah. Turun ke bawah melihat orang mencat, wah catnya, mengada Allah juga membantu orang ini. Artinya yang mempekerjakan, yang menggerakkan orang yang bisa mencat begitu rata rapi tanpa tetesan di bawahnya. Tapi Allah yang berlaku, Allah juga. Melihat ke bawah lagi orang pasang marmer, masya Allah. Mengada Allah juga membantu orang yang bisa mampu pasang marmer. Walaupun yang memandang 4 orang beraktivitas di sana secara zahir 4 orang, tapi pada hakikatnya 1-2 yang punya ampun gawian adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya wahdaniyah af'al. Maka tak kala dia memuji seseorang, wah pintar benar, kotak
jasmana tanpa mengetahui bahwa yang di dalamnya berlaku adalah amanah Allah, itu sudah musyrik. Memuji seseorang dengan sepenuh hati tanpa menyadari bahwa seseorang itu tanpa kerjaan Allah, tanpa akalnya Allah, tak digerakkan Allah, tak difungsikan otaknya oleh Allah, yakin demi Allah hak orang itu tidak bisa berapa. Langsung kita puji tukangnya, musyrik. Kamu sudah paham, biar dipuji-puji sedikit tapi paham, yang berlaku di dalamnya adalah gawean Allah, maka tidak jadi masalah. Maka beribadah kayak itu juga. Yang bangun malam, alhamdulillah yang baca Muhammad wa ilaihi nusyur. Dia sudah melibatkan Allah. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang telah membangunkan aku setelah kau tiburkan semalam. Kita memuji Allah, yakin bahwa kita ini guling di gulingan Allah, baru dibangun Allah, bahkan duduk di depan Allah. Kelihatan nampak kerjaan. Lalu biar WC, istinja, berwudu bersih, nampak sajadah, sembahyang tahajud. Tapi biar sudah melihat, alhamdulillah ya Allah, kau bangunkan aku, kau ringankan hati dan langkah kakiku menuju tempat berdoamu, sehingga aku mampu sembahyang tahajud walaupun berdoa, itu semata-mata anugerah. Terus yang dipandang situ akalnya Allah, sampai membaca Al-Quran menjelang subuh, sampai jamaah subuh, habis subuh Yasin, Yatim, baru beribadah, semua dipandang adalah akalnya Allah. Maka tatkala itu sampai membuahkan hasil satu, tidak akan pernah menonjol amal ibadah. Kenapa? Bukan gaweanku. Apa yang ditonjol? Kita akan dapat lagi. Dua, ikhlas mengerjakannya. Kenapa? Memang itu gawean Allah. Ikhlas artinya ada mengharap apa-apa. Apa kita mau mengharap? Mulai gawean. Dia nih, mohon maaf, dia nih pegawai negeri gimana? Setiap bulan dapat gaji, pantas dia pegawai. Tapi kalau ada orang bukan pegawai datang ke kantor minta gaji, apa itu namanya? Sama kita nih, merasa kita dibangunkan Allah, bahwa sembahyang 5 waktu dikerjakan oleh Allah, artinya menggerakkan kita sembahyang itu adalah Allah. Lalu kita mengharap surga, pantas lah, lain gawean kita kok kita minta surga. Berarti orang yang mengharap surga ketika beribadah atau menjalankan perintah menjauhi maksiat itu karena takut neraka, bisa jadi seandainya tidak ada surga dia tidak sholat, bisa jadi seandainya tidak ada neraka dia akan selalu bermaksiat kepada Allah. Alangkah buruknya kualitas ibadah seseorang. Kenapa? Sebab karena yang berlaku, yang sholat bukan ditolong pada sembahyang pun. Kenapa? Maka kita hendak minta. 3 buahnya apa? Orang bertauhid. 3 buahnya tidak akan menyalahkan apapun yang terjadi di depan kita, siapapun yang berbicara, yang berbuat di depan kita tidak akan pernah menyalahkan. Karena sebab karena pada hakikatnya itu adalah akal dan perbuatan Allah Subhanahu. Itu namanya paham tentang tauhid, maka nilai ibadahnya luar biasa. Karena kita tidak mengharap, tapi Allah. Kayak apa caranya kita supaya kita melihat gawean Allah dalam diri? Supaya yang timbul bukan diri kita. Contoh, karena kita tidak akan bisa melihat gawean Allah, namun diri kita masih timbul corak pian berkaca bercermin. Ya bercermin. Lalu kalian melihat gambar pian, pegang hidung, tak mancung ke hidung pula, mancung ke hidung pula, dicermin, mencapai gigi, ya apa namanya? Tak semua melihat gigi, bagus juga gigi kulit, ada dalam yang berlubang. Lalu mencapai pipi halus juga, pipi kuning, putih juga, kulit putih, mungus juga, menyelatnya. Maka ketika kita menyebut ini hidungku mancung, gigiku bagus, putih, kulitku, tampan wajahku, tidak akan pernah nampak akalnya Allah bisa. Yang ada tak akui bahwa pipi kau yang punya, berarti kau yang ciptakan, itu kau ciptakan besar. Bahkan kayak apa caranya supaya timbul? Minimal bercermin. Alhamdulillah ya Allah, kau beri aku mata yang masih kawal melihat dengan jelas. Tapi alhamdulillah dulu nampak Allah memberi pengaruhnya kita mata bisa memandang betul. Alhamdulillah melihat ya gigi, melihat mata, melihat hidung, melihat telinga. Alhamdulillah. Maka nampak alhamdulillah ya Allah, kau karuniakan aku wajah yang sempurna tiada cacat. Maka yang nampak di situ adalah gawe
bahwasanya ini bukan gaweanmu, nah ada gawean Allah, maka semuanya bernilai di sisi Allah. Apa arti sembahyang? Apalagi itu, apalagi ibadah-ibadah waktu yang rentan kalau tak aku pasti sombong. Bangun malam ini udah jam 1 pasti orang bilang berdatangan aku aja kan bangun nih. Aku mampu 12 rakaat kami dipikirnya kira-kira sesimpi tarawih tidak ada yang bangunnya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari dia mampu sebagainya semata-mata itu adalah gawean Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tauhid. Makanya yujabul iman, bisa menguatkan dan menetapkan iman ketika orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya, sifatnya, dan afalnya atau kerjaannya. Faman la imana, barang siapa yang tidak ada iman lahu bagi dirinya, la tauhid lahu, maka dia orang tidak punya tauhid. Orang pada beriman mereka percaya. Teis Tuhannya beriman, tauhid. Disangkanya nanti terjadi itu ya terjadilah. Yang terjadi artinya mengkandaki tanah, menurut kada terjadi. Nah itu disangkanya seperti itu mati aja. Tidak ada nanti di kuburan ditakoni, nanti bangkit lagi di kubur bersama. Kada ada keimanan sekali. Kenapa? Karena kada ada tauhid. Wal imanu yujabu syari'ah, dan iman itu menetapkan syariat. Maka orang yang beriman wajib menjalankan syariat. Titik bukan beritahu. Apa syariat? Sadat, sholat, puasa, haji kalau mampu. Beradab kepada orang tua, mengasihi yang muda, menghormati yang tua, bersahabat, adab kepada tetangga, kepada keluarga dan sebagainya. Itu syariat. Wajib itu orang yang beriman wajib menjalankan syariat dan belajar syariat. Bagi syariat aku kulitnya aja di Masya Allah. Al-Zohiru ya dulu kalau batin. Zohir seseorang itu, kelakuan zohir, pandangannya, pendengarannya, pembicaraannya, perjalanannya, gerak tangannya, itu menampakkan kayak apa keadaan batin seseorang. Bila batinnya bagus, kenal Allah, kenal syariat, berilmu, beradab, otomatis apa yang dikerjakan jawarih atau anggota tubuh menjadi bagus. Karena apa? Kebaikan zohir itu teraplikasikan gerak zohir batin, teraplikasikan dengan gerak zohir. Itu. Ada mau hatinya buruk, orangnya bersifat bagus, tidak mau. Ketahuan di hatinya itu ya. Makanya al-imanu kal mator wal imanu, al-imanu kal mator wal qalbu kal ardi. Iman itu kayak hujan, hati itu kayak bumi. Bilanya buminya subur, ditanami apapun subur. Bila hatinya bagus, dibawa beribadah macam apapun, senang, tenang, dan menerima. Karena yang mana Allah nanti. Faman la syari'ata, maka barang siapa yang tidak bersyariat atau tidak ada syariat lahu apapun kepunyaannya, atau lahu seseorang itu tidak punya syariat. Man syariat lahu, barang siapa seseorang tidak ada syariat badannya, ada di seorang pun tidak ada syariatnya, artinya ada mau tahu syariat, la imanalah, maka orang itu pada hakikatnya tidak punya iman. Jadi orang yang menganggap enteng syariat, sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat, yang puasa, dan segala itu dianggapnya itu sesuatu yang remeh dan tidak perlu, maka pada hakikatnya orang itu tidak punya iman. Wala tauhidalah, dan orang itu tak punya ketauhidan. Wasyari'atu tujabul adab, sesungguhnya syariat itu menetapkan tata krama. Paman la adalah, barang siapa yang tidak punya adab, la syari'atalah, maka orang itu tidak punya syariat. Wala
minta perlindungan kepada Allah. Maka kita minta Allah serta imanan dan iman. Sebulanan dibaca terawih. Ya Allah, meminta iman yang abadi, yang istiqomah. Dan serta imanan dan iman, masalah korban khosiah, minta hati yang khusyuk. Itu doa mudah-mudahan dikabuli ijabah oleh Allah karena dibaca di dunia Allah. Iman itu dasar pokoknya seseorang. Nampak keimanan itu bila seorang itu berada. Fahadihi kulluha khususun shorihatun. Maka semuanya itu akwal makna ulama tadi, sama batu dari sampai ini tadi, itu khususun shorihatun, beberapa nas yang jelas, waqwalun muayyadah, dan beberapa perkataan yang kuat atau dikuatkan binuril ilham dengan cahaya petunjuk. Muksihatun yang menerangkan biuluhi makanatil adabi dengan lebih tinggi-tingginya kedudukan tata krama atau adab. Musorihatun yang menjelaskan bi anna jam'al amali, karena sesungguhnya seluruh amal kadimiyati yang berbangsa atau yang jenisnya amal itu amal agama, qalbiyatan kana, entah itu bangsa hati atau amal hati, atau badaniyatan atau bangsa atau jenisnya amal itu jenis badaniyah geraknya, kauliyatan atau kata-kata jenis amal itu, waqiliyatan atau dengan pekerjaan kelakuan, la yu'tabaru, maka tidak dibilang-bilang sesuatu itu minha daripada amal illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali amal itu tadi dikepung dengan bagusnya adab, wa mahamidil sifatiyah, dan terpujinya sifat, wa maqarimil khuluqiyah, dan mulia-mulianya budi pekerti. Di anna tahliyatal amali, karena sesungguhnya menghiasi amal bil adabi dengan tata krama, ajilan waktu di dunia, alamat qabil ajilan, itu tanda-tanda amal itu diterima di akhirat. Di anna adaba kama yuhtaju ilaihi muta'alim, karena sesungguhnya adab itu seperti hajatnya seorang pelajar di ahwalil ta'limi, di dalam ketika dia belajar, ya tawafaqu alaihi mu'allim, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, fi maqamati ta'limihi, di dalam tingkatan pelajarannya. Artinya setiap amal ibadah itu perlu adab, apalagi amal yang urusan dunia diniyah agama, entah itu qalbiyatan amal hati, entah itu bagian amal itu amal gerak tubuh atau puasa di dalam termasuk bagiannya, awaliyatan atau wiridan baca Al-Quran, awaliyatan atau gerakan membantu orang, kalau tidak disandarkan dengan adab, maka amal itu tidak akan diterima, sia-sia belaka. Itu perlunya belajar adab. Makanya kitab Bidayatul Hidayah kemarin itu adab di dalam kita beramal. Adab masuk WC, adab bangun tidur, adab memulai hari, adab ketika kita mau sembahyang, adab kita macam-macam lawan orang tua, adab kita lawan kekawanan, orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, semua ada adab. Karena memang gandengannya. Ya, tunggal kita belajar terus belajar masalah paham adab bukan urusan kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting istiqomah dalam belajar, mengaku kita ada paham itu bagus, mengaku kita ada mengerti itu bagus. Artinya mengaku ada mengerti ada paham, ada istiqomah menuntut ilmu, ya itu dia masuk surganya di dunia bisa. Jadi yang paham alhamdulillah, ada paham pun lain gawian kita, gawian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kayaknya sudah bisa. Dan minta ampun, minta ridho Allah.